Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengungkapkan tentang bagaimana menjadi apologet yang tidak menghujat. Baiklah para penonton dan pemirsa serta subscribe channel Nalar Terarah. Kalau kita perhatikan, era sekarang ini adalah era medsos di mana para debater atau para apologet dari berbagai agama, terutama agama Kristen dan agama Islam atau Katolik, seringkali ingin berdialog, ingin bertemu, memahami atau mempresentasikan serta menguraikan ajaran-ajaran agamanya untuk bisa didengar dan dipahami oleh agama orang lain. Nah, yang biasa kita lihat di YouTube yaitu adanya debat lintas agama, di mana debat lintas agama ini dilakukan oleh para pakar dari dua agama, Islam Kristen. Nah, mereka disebut dengan apologet. Nah, jadi apologet itu adalah seorang debater yang mempertahankan imannya berdasarkan kitab suci yang mereka pahami. Baiklah, ketika seorang apologet atau debater sesuatu agama sedang berdiskusi melalui dunia YouTube atau dunia lintas agama. Nah, di sini harus kita perhatikan koridornya agar para apologet itu ketika dia berdialog atau berdebat tidak melanggar atau tidak menghujat agama orang lain. Karena apa? Karena ketika persoalan agama itu dipaparkan seringkali melibatkan diri pemeluknya, karena agama itu adalah sesuatu yang sangat suci, agama itu sesuatu yang sangat pribadi dan sangat tertarik atau sangat menarik diri pribadi individu. Nah, makanya ketika menjadi apologet dalam berdiskusi, maka ada koridor-koridor yang harus diperhatikan agar ketika berdialog atau berdiskusi atau berdebat tidak menghujat agama lain. Karena ketika hal ini tidak diperhatikan, maka mudah sekali para apologet menghujat agama lain, termasuk membuli atau melemahkan serta merendahkan pribadi orang lain. Di antaranya adalah beberapa tips untuk memahami debater muslim ini, terutama para pendakwa muslim yang ketika berdiskusi atau berdialog dengan para debater Kristen, diantaranya adalah pertama, para debater harus memahami ajaran agama yang lain dengan tuntas. Artinya, ajaran agama lain yang ada dalam kitab suci itu harus betul-betul dipahami berdasarkan teks yang ada tersurat di dalam ayat-ayat kitab suci tersebut. Nah, ketika ayat-ayat di dalam kitab suci itu dipahami oleh seorang debater, nah, maka ini adalah satu syarat utama. Ketika debater Islam berdialog dengan debater Muslim, ada debater Kristen atau apologet Islam berdebat dengan apologet Kristen. Nah, tema yang diangkat misalnya tentang pemahaman Kristen atau memahami ajaran Kristen. Nah, ini walaupun dibahas oleh dua pemeluk agama yang berbeda, tapi caranya akademik, yaitu memahami serta membaca apa yang ada dalam kitab suci serta merangkainya dengan logika sehat. Nah, kalau cara seperti ini maka terhindar dari penghujatan. Karena apa? Karena para debater mencari dasar, mencari alasan dan argumen ketika membaca ayat-ayat pada suatu kitab suci yang sama misalnya ya. Begitu juga ketika ada debater Kristen yang ingin mengkaji ayat-ayat Quran, maka caranya adalah sama, membaca dan memahami apa yang ada di dalam kitab suci itu. Nah, jadi tidak boleh ketika ada ayat dipelintir, diasumsikan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, ini adalah salah satu penyebab nanti munculnya penistaan atau munculnya penghujatan. Nah, misalnya sering kita lihat orang-orang debater apologet Kristen itu memahami tentang Islam itu agama radikal, agama
pedofil, agama yang mempertajam poligami dan lain-lain. Nah, hal ini harus diungkapkan ketika orang Kristen mengatakan bahwa Islam agama seperti itu dengan dasar-dasar ayat suci. Nah, dasar-dasar ayat suci ini dipahami, dibaca sehingga keluar, sehingga apa yang dia pikirkan sebelum membaca kitab suci itu akan terlihat apakah benar di dalam agama Islam itu seperti itu. Nah, ketika ini didialogkan juga dengan orang Muslim. Nah, orang Muslim membaca teks-teks ini. Nah, ini kita beradu argumen mana yang tepat dan mana yang benar. Nah, argumen ini didasarkan pada tadi ajaran-ajaran atau ayat-ayat yang diungkapkan dalam kitab suci itu. Itu syarat pertama ya. Jadi para apologet harus paham tentang ajaran kitab suci yang dia ambil. Kedua, hindari pembulian, hindari perendahan terhadap lawan debat. Nah, misalnya ada apologet Islam dan Kristen. Nah, ketika berdebat, nah itu beradu argumen. Jangan ketika argumennya kalah maka dia menghajar pribadi, menghajar fisik, membuli. Nah, ini hal seperti ini adalah bukan sesuatu akademis. Nah, karena apa? Karena sifat seperti ini nanti akan mengarah kepada konflik. Nah, konflik fisik. Nah, makanya syarat kedua ini para debater harus menghindari pembulian terhadap karakter orang yang ikut berdiskusi. Dan yang ketiga adalah kita dalam berdebat sebagai apologet itu bukan ingin memaksakan pendapat kita, tapi ingin melihat bagaimana argumentasi yang dibangun antara dua belah pihak agar ketemu solusi yang terbaik. Nah, di sini dialog para apologet ini mempertemukan pendapat-pendapat mereka berdasarkan apa yang dia baca dalam kitab suci. Jadi ketika ada asumsi